yang telah menebus kekasih kita dan yang telah menebus kita serta menyelamatkan kita. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera turun atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Engkau telah memanggil anakmu sejak dari kandungan sebelum dia terlahir dengan nama Edward Solowan Aritonang. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menemani dia hingga pada akhir hidupnya bersama kakak adik dan orang tua. Juga kehadiran kekasih hatinya orang tua kami Inang Frida Adelaide Aritonang Boru Silalahi, dan Kau telah berjuang bersama sebagai pasangan suami istri, dan Kau mengaruniakan Robert Pasian Aritonang, juga Ronaldo Goklas Aritonang, juga dengan mantu Tisana Sarita Gorisinaga, serta cucu Noah dan Namora. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, di mana kami juga tadi menyaksikan bagian akhir adat telah dilakukan. Tetap dalam kekuatan-Mu, bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah sampai ibadah ini selesai hari ini, keluarga ini tetap sehat kuat untuk esok kembali melanjutkan ibadah dan dalam rangka pemakaman di Taman Makam Pahlawan. Dan biarlah ibadah ini boleh menguatkan, meneguhkan. Kami menyerahkan setiap handai tolan yang masih menuju tempat ini. Lindungilah agar mereka tiba dalam damai sejahtera. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur 23 secara berganti-gantian. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan baginya di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia Allah akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sambut dengan pujian Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Amen.
kita berdoa. Tuhan, hari ini dalam adat kami, keluarga khususnya, telah mendengarkan kata-kata penghiburan. Namun kami tetap merindukan bagaimana firman-Mu menghibur dan menguatkan kami. Karena Engkau dan firman-Mu lah penghiburan abadi bagi kekasih kami di sini, orang tua kami, bersama anak mantu dan cucu serta keluarga Israel. Urapilah kami satu persatu, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang memberitakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sidang perkabungan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata anak domba dalam kitab Wahyu adalah simbol penderitaan. Simbol yang tidak dipahami oleh Domitianus, oleh penguasa bengis saat itu, juga oleh penguasa-penguasa yang menindas orang percaya. Jadi sebutan anak domba semacam pelecehan iman bagi orang-orang yang tidak memahami penderitaan. Bahasa-bahasa simbol ini menolong orang untuk kuat dan tangguh. Itu yang pertama-tama. Tetapi karena mereka adalah orang-orang percaya yang sudah memahami, maka itu juga peringatan bahwa memang kita lemah tak berdaya. Anak domba adalah hewan yang paling lemah, bahkan agak kurang sopan, bodoh. Tetapi yang menarik, saudara, justru Wahyu menggunakan kata ini sebagai yang hadir di tengah-tengah tahta. Itu berarti bahwa ini adalah ledekan dari penulis kitab Wahyu untuk para penguasa, bahwa penguasa Romawi sangat senang di tahta hanya untuk memerintahkan bunuh orang Kristen, matikan mereka, raja mereka, aniaya mereka. Tetapi bagi umat Tuhan yang setia, ketika dikatakan anak domba di tengah-tengah tahta, itu mau mengatakan bahwa tidak ada penguasa di dunia ini yang lebih kuat daripada Tuhan Yesus. Dan ini adalah semacam pergelutan iman yang luar biasa bagi orang percaya. Apabila mengingat anak domba, maka mereka mengingat kurban dalam perjanjian lama. Mengingat kurban dalam perjanjian lama, mereka akan mengingat betapa Tuhan sangat mengasihi umat apabila jatuh dalam dosa. Apabila mengingat anak domba, mereka juga akan mudah mengingat bahwa anak domba yang tambun, yang bersih, suci, jernih, menjadi persembahan yang luar biasa. Itu berarti bahwa mereka sedang diingatkan pada Tuhan yang selalu siap untuk menjaga dan memberikan keselamatan. Anak domba juga pastinya mengingatkan pada sang gembala tentunya. Kalau Mazmur 23 yang kita baca dan itu gampang kita ingat, maka di situ banyak hal yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu, ilustrasi anak domba dan gembala di dalam Alkitab tidak semata hanya berbicara kebaikan sang gembala, tetapi ketaatan sang domba. Gada dan tongkat adalah otoritas. Otoritas untuk menghukum, otoritas untuk memerintah. Tapi juga
otoritas untuk bertarung dari Allah. Sementara tongkat adalah bagian yang menuntun, menarik, dan menyeret kalau kita jauh dari Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika disebut sebagai anak domba yang ada di tengah-tengah, dan yang menarik kali ini berganti peran. Yang menggembalakan adalah gembala. Tapi kitab Wahyu yang menggembalakan adalah anak domba. Sungsang. Pola pikir yang sungsang. Tetapi pola pikir sungsang ini akan menolong umat dalam penderitaan. Tentu juga bagi Inang Frida di sini, bagi Robert di sana, bersama Noah dan Namora, juga bersama Albert. Kita tahu bagaimana Papa seret rohani. Seret itu rendah hati dong. Mudah-mudahan semakin paham. Seret. Dalam perkenalan dengan Papa di Pasutrian, akan dalam komunikasi yang ahlinya adalah komunikasi, dia selalu mengatakan bahwa saat engkau mau berkomunikasi dengan orang lain, turunlah pada levelmu yang paling rendah, supaya engkau memahami maksud hati orang itu. Dia betul-betul mewujudkannya bukan hanya di kata-kata. Satu hal yang saya ingat bagaimana dia bercerita ini begitu dahsyat dan saya begitu kagum saat dia mau menyelesaikan masalah kepolisian dan masalah gereja secara berbarengan, di mana pendeta tidak sanggup melakukan penggembalaan terhadap anggota jemaat yang melanggar aturan kepolisian, maka sang pendeta diganti gembala oleh sang polisi. Sang polisilah yang menggembalakan, termasuk si pendeta, si penatua, dan si anggota jemaat. Mengapa? Karena jemaat itu kadang, apalagi di daerah, kekerabatannya terlalu dekat. Coba kalau yang salah itu, katakanlah orang Batak, Perdede nomor 14, pendetanya nomor 15, sintuannya nomor 16. Siapa yang berani nangkap dia? Nggak ada yang berani. Nomor 14, babat tua. 14, siapa yang berani bilang dia salah? Nggak ada yang berani. Bingung semua orang. Datanglah dengan kerendahan hati Abang Edward ini menjumpai jemaat. Ya mungkin jalannya panjang juga ya untuk bertugas. Waktu itu tugas di NTT. Ya. Jadi saudara yang terkasih, tugas penggembalaan yang harus dilakukan oleh gereja dilakukan oleh kepolisian. Dan pendekatannya itu sangat-sangat ciamik, saudara. Sampai akhirnya dia mau menyerahkan diri dan mengalami pertobatan. Itu kalau gereja yang lakukan, dia akan bertobat-tobat karena abunya tinggi, ya, karena nomornya lebih tinggi. Kan seringkali orang selalu menggunakan kuasanya untuk menyatakan kebenarannya walaupun dia salah. Orang kaya menggunakan kekayaannya untuk mengatakan dia benar walaupun dia salah. Tapi saudara, itulah yang dilakukan oleh kekasih kita dalam rangka mengembalakan umat dan masyarakat. Inilah yang kita ingat bagaimana anak domba di situ mengembalakan dan berganti peran, menuntun dan membawa mereka kepada mata air kehidupan. Saudara, kata menuntun di sini adalah berada di dekat, di samping kiri atau samping kanan, dan ada di depan atau di belakang. Kiranya ini pun akan dialami oleh
Inang Rida, anak mantu dan cucu. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengembalakan keluarga ini kalau bukan anak domba Allah sendiri. Adat telah selesai. Ibadah-ibadah masih ada besok. Setelah tembakan salvo, peti dimasukkan, hari-hari senyap mulai datang. Kesunyian mulai mendekat. Keheningan itu bisa membuat semakin pilu, pedih, sepi. Candaan, sapaan dalam cinta dan kasih sayang sudah tidak ada. Bahkan barangkali hal-hal yang luar biasa dan indah sebagai seorang yang memotivasi dan memberi semangat sudah tidak ada lagi. Betapa luar biasanya dia dalam kehidupan. Oleh karena itu, pada Inang, anak mantu dan cucu, izinkan Tuhan mengembalakan keluarga ini sendiri. Saya memilih tema gembala karena sepanjang mengenal di dalam percakapan, dia betul-betul menggenapi Yohanes 10. Bukan hanya menggembalakan domba di rumahnya, keluarga Ritona, keluarga Silalahi, Jemaat Kebayoran Baru, tapi semua orang berjuang digembalakannya, dituntunnya untuk sampai pada pencapaian, pada puncak, pada karir yang luar biasa. Khas orang Batak yang udah berhasil selalu dititipin orang ke Jakarta, entah Margaritona, entah Silalahi, entah siapapun, di masa mudanya. Saya ingat sekali karena enak ngomong sesama halak kita, jadi nyambung gitu. Walaupun saya tahu beberapa suku bangsa lain yang berhasil kadang dititipin juga dari kampungnya untuk pergi. Tetapi karena sama-sama BTL, enak ngomong, dan dia mengembalakan. Dia tidak juga seorang yang mudah untuk dikelabui, artinya kalau dia tidak mumpuni, dia bilang nantilah aku tolong. Enggak, kau harus tetap mumpuni. Kau harus tetap berjuang. Kau harus melalui jalur yang harus kau perjuangkan. Karena itulah juga yang diperjuangkan dia untuk menjadi seorang polisi di masa lalunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak hal yang telah dilakukannya. Dan bersama Inang, begitu banyak hal pula yang telah dikerjakan sebagai pasangan suami istri. Saya masih ingat Inang dan Amang terlambat, supir suruh pulang di tengah jalan. Itu naik taksi apa suruh naik Grab? Malu aku nanti sama Pak Sutri. Aku udah supir, kan janjinya nggak boleh ada yang nyupirin, harus berdua katanya. Sebelum sampai Soferdi, pulang kau katanya. Diturunin di mana Inang waktu itu? Di Bogor atau di Ciawi ya? Wah, ingat sekali saudara. Tiba-tiba sang jenderal nyupir sendiri. Wah, itu luar biasa. Dan saya ingat gitu saudara. Saya ingat sekali bagaimana dia punya strategi, bagaimana dia betul-betul ikut. Padahal kan boleh-boleh saja. Disitulah saya sebagai pendeta yang harus menemani malam-malam, karena tugas pendeta Pak Sutri yang terlambat harus ditangani, dan saya menangani seorang jenderal gitu ya. Gak peduli katanya ya. Pokoknya aku belajar darimu. Itulah kerendahan hatinya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pelayanan yang sudah dilakukan, dan itu luar biasa bersama ini. Nah, Inang lah yang paling tahu bagaimana Amang begitu sabar menghadapi Inang. Saya nggak akan lupa ketika orang lain tak berani telepon Pak Riton, saya telepon. Dan waktu itu di Medan, aku mau nemenin Inang, menemaninya. Hanya nomor khusus yang kuangkat, kata dia. Jadi Inang, sekalipun dia telah pergi, Inang harus tangguh, harus kuat bersama Tuhan Yesus. Yakin, Robert dan istri ada Alu, luar biasa. Duh, kau kan bisa gendong mama juga kan? Bisa.
aman. Kalau Inan susah bangkit, aduh sakit. Ya gantianlah dulu bayi segede gini digendong-gendong sama Inan. Itu Robert juga ya, begitu. Inan harus tahu. Saya sama Wibi ngobrol-ngobrol. Bang, Tuhan tuh selalu bikin lelucon ya. Karena kami teolog loh. Teolog itu kami banyak menemukan istilah-istilah Tuhan membuat lelucon. Padahal itu untuk mengatakan bahwa engkau tak pernah bisa dipahami oleh manusia. Iya ya. Saat Inang lagi bisa maju dari pergelutan sakit penyakitnya, malah Amang pergi. Itu kepedihan kami sebagai sutri yang mengenal sekali perjuangan Amang dan Inang. Jadi Nang, saya berat mengucapkan ini. Seringkali orang Batak bilang begini, ngai buat saiti. Itu sebenarnya tidak menyenangkan. Semua sakit Inang udah dibawa Amang. Jadi tetap kuat ya Nang ya. Walaupun saya mengatakan ini sepertinya basa-basi tidak, tapi Inang harus kuat. Sebab kata-kata ini akan lalu cepat. Harus kuat. Ada Parumaimu di situ yang luar biasa. Ya itu ya. Kau tahulah dia. Kalau udah sehat gini, kau tahu nanti aslinya sebagaimana. Sebelum dia waktu sakit tuh, udah tahu dia. Jadi jadilah perempuan yang dahsyat berdua untuk nemenin dua anaknya dan dua cucunya. Dok, walaupun itu kakak ipar, dengarin dia ya. Ya, abangmu kan kadang sibuk juga. Jadi kalau minta nasihat, Bang Robert susah dihubungi, mintalah nasihat pada dua perempuan ini. Ya dok, mudah-mudahan dengan dengar-dengaran mama semakin luar biasa. Dan lalu juga bisa merasakan bagaimana mendampingi mama dan papa. Walaupun kita masih bertanya, kenapa Tuhan? Tetapi saudara yang terkasih dan keluarga, pertanyaan mengapa di dunia filsuf itu menjadi alasan orang tidak percaya Tuhan. Ketika tidak bisa menjawab kata pertanyaan mengapa, mereka nggak bisa jawab. Tapi saudara percayakah bahwa banyak ateis bertobat setelah diganti dengan kata bagaimana Tuhan bekerja? Jadi jangan tanya mengapa, tanya bagaimana Tuhan akan menuntut, membimbing. Dan firman Tuhan dalam Wahyu ini betul akan menuntun ke air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata. Kata menghapus di sini betul-betul sebagai ungkapan yang pernah disampaikan oleh Yesaya, bahwa Tuhan akan mengubah perkabungan menjadi sukacita. Bukan kita bersukacita dia pergi, tidak, tetapi melanjutkan hidup dengan semangat yang tahan. Kalau di orang Batak, tondinai manggonggomi hoina, sirakak tondindi, dan ngamagui, nggak akan hilang dia. Tondinya masih ada mana-mana. Tapi ingat, jangan mengharap pada tondinya, tetap mengharap pada Tuhan sendiri. Dan biarlah itu yang membuat semakin hari semakin menemukan apa yang menjadi maksud Tuhan. Yang terakhir, kalau dikatakan Allah akan menghapus air mata dari mata mereka, ini adalah cara Tuhan untuk selalu melepaskan orang percaya dari kesedihan, dari penderitaan. Kemarin dalam rangka ibadah di sebuah kantor yang dengan tema bebas, saya akhirnya ikut-ikutan sama pendeta Eko dari GKI Geraha Amang Berlin, bahwa bacaan mingguan dipakai sebagai cara untuk menggali. Kebetulan bacaan mingguan kita Mazmur 23, Kamis,
Jumat, Sabtu. Sebelumnya kalau nggak salah Mazmur 81, ya, di warta gereja ada. Jadi ada bacaan mingguan. Nah, waktu itu saya memilih hanya ayat 4 di ibadah sebuah kantor. Dan setelah menggali, saya mengerti arti lembah kekelaman. Shadow of death, bayangan maut. Jadi, mengapa firman Tuhan ini saya pilih? Karena ternyata lembah kekelaman menggambarkan bahwa manusia sangat-sangat lemah, rapuh, rentan, dan hanya Tuhan yang akan mengeluarkan dari lembah kekelaman. Jadi Ina, Robert dan Tisha bersama Noah dan Namora, juga Aldo dan calon, baik-baik Kode, kau masuk dalam hidup orang Batak nanti Kode. Jadi ya, kau tahu lah Aldo, ya, stay lah kita, anak-anak angkatan kalian kan kita ngerti lah. Tapi percaya, kalian harus sanggup untuk boleh melanjutkan perjalanan ini. Saya percaya kalian pasti melewati banyak hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi ketika dikatakan lembah kekelaman, hanya tangan Tuhan yang akan terulur untuk kita raih. Sebab arti lembah di situ udah tinggi, sempit, udah nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi percayalah, lanjutkan kehidupan ini dalam pimpinan Sang Gembala dan tetap jadi gembala untuk sesamanya manusia di kantor di mana Robi bekerja, Aldo bekerja, saya bekerja, dan semua bekerja. Juga seluruh keluarga besar, Tumor, Aritonang dan Silalahi, kiranya tetap menopang mendukung. Karena Inang sudah sendiri Leang Tiki Muna Tujabuan mana nanti Dharma Wangsa. Saya makatai hamu tibana Muna pasingot-singot musiakan ililini karena salpu mah akan ada yang gani main pertama mau lupa jumpa nganon dua pinangon teh keluarga besar Porsche atau kami ulian ini kayak baru di hamu ada burju doang ngomong di hamu. Tuhanlah yang menguatkan juga keluarga besar. Tuhan yang menguatkan. Nah, Robert, ya, Aldo, juga Noah dan Noah. Amin. Kita akan dikuatkan kembali oleh teman-teman wilayah 10, yaitu dengan pujian Tuhan akan menolong kalau tidak salah. Tuhan selalu menolong. Pada paduan suara GKM Turan Baru wilayah 10, kami persilakan. Paduan suara wilayah 10, Inang Frida Silahi Lalai juga pernah ada di sini bersama Inang Neti. Kita sama-sama dulu pernah ke Belimbing Sari Bali, Sumatera ke Bali dan Sumatera Utara, dan juga kita ke Semarang bersama Ibu Frida dan Ibu Neti dulu. Terima kasih. Nah, kita mulai aja Ibu biar kita lebih enak bernyanyi. Nah, ke depan aja.
Mari kita berdoa. Materaikan firman-Mu, materaikan firman melalui puji-pujian yang disampaikan oleh anak-anak-Mu dalam suara GKI Baru wilayah 10. Biarlah itu terngiang di sumsum sendi dan tulang-tulang ingat Frida, Rele, Karitona, Selalahi, juga di sumsum sendi dan tulang-tulang Robert, Sana, Aldo, Noah, dan Namora, serta kami semua, agar kami boleh terus kuat menjalani kehidupan kami, terutama keluarga di sini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang mengiringi keluarga di sini, dari mulai mendampingi Amang hingga hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memuaskan daging dan roh hamba-hamba-Mu di sini dengan janji-janji-Mu melalui firman yang Kau hidupkan dalam hati dan pikiran mereka. Biarlah itu juga memampukan mereka untuk terus boleh menikmati hari-hari menyesakan ini hingga mereka juga memperoleh kelegaan. Hari ini kami berdoa untuk ibadah besok yang dipimpin Pendeta Lili. Biarlah seluruh rangkaian ibadah boleh dilangsungkan dan harapannya boleh terus menguatkan, meneguhkan. Tiba juga waktunya ketika kami serahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Biarlah semua pelaksanaan secara Kepolisian Republik Indonesia boleh dilakukan, dan Kau pimpin perjalanan dari rumah duka di sini menuju tempat pemakaman pahlawan Kalibata. Kau yang juga menyertai setiap orang yang akan bertugas di sana untuk menyatakan cinta kasih mereka, dan semua rangkaian acara dan protokol yang telah dibuat biarlah berlangsung dengan sungguh sangat baik. Sementara itu biarlah keluarga pun Engkau peluk dalam tidurnya, agar semua kelelahan mereka Engkau angkat dan mereka mempunyai kekuatan yang baru. Andai Tolan dan keluarga yang datang dari tempat yang jauh dan yang dekat pun demikian. Kami mohon rahmat dan cinta-Mu agar setiap orang boleh juga terus mendampingi sampai segala sesuatunya berakhir. Seperti juga yang disampaikan Robert tadi bagi Dongan Sahuta, biarlah mereka tetap menemani keluarga di sini. Kami juga memohon rahmat dan anugerah-Mu bagi jemaat-Mu di GKI Baru. Kami mengucap syukur untuk pendampingan dari wilayah 1, wilayah 10, dan nanti wilayah 11. Kiranya Engkau menemani, supaya semua yang kami lakukan boleh tetap menguatkan dan meneguhkan. Bapa di surga, bila banyak hal yang masih dipikirkan oleh Inang, oleh Robert, dan di sana juga oleh Aldo serta anak-anak dan cucu, Engkaulah yang menjadi teman bercakap mereka, teman dialog, teman yang karib. Izinkan mereka boleh mencurahkan isi hati mereka ke hadapan-Mu, dan biarlah janji-Mu pun akhirnya tergenapi. Siapa yang datang kepadaku seperti lesu berbuat berat, Aku akan memberi kelegaan. Tuhan, pimpin anak-anak-Mu di sini, di rumah ini, keluarga besar di sini, agar boleh tetap menikmati Engkau bersemayam di hati mereka dan menguatkan mereka. Dan semua kami yang telah ada di sini, Engkau rahmati kami dengan cinta-Mu satu persatu. Engkau kuatkan, teguhkan kami pun bila nanti kami undur dari tempat ini dan mempersiapkan diri mengikuti ibadah-ibadah minggu di tempat kami masing-masing. Kami percaya rahmat dan sejahtera-Mu juga akan mengiringi setiap orang yang tak dapat kami sebutkan, yang telah membantu kami dalam seluruh rangkaian adat dan ibadah pada hari ini. Engkau tuntun mereka semua tiba di tujuan mereka masing-masing. Namun satu hal Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami dengan firman-Mu, bahwa Tuhan akan mengembalakan kami, akan menuntun kami ke negeri, ke tempat di mana kami boleh menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan
dari NKB 128 ku berserah, dan referen yang kedua kita bangkit berdiri. Arahkan hati saudara pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa naik dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, sumber ketekunan, penghiburan, kekuatan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam penghiburan dan pengharapan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.